WhatsApp Grade Kajian Kiai. Soal perbedaan Bhinneka Tunggal Ika. Oh, yang gini-gini tadi ya. Eman. Gini Mas, saya jawab singkat. Anda harus berpikirnya gini, sebab dan akibat. Sekarang perbedaan itu menjadi masalah, itu sebab apa akibat? Ya. Kalau Anda tidak belajar sebab akibat, Anda tidak akan paham sejarah. Karena metodologi memahami kehidupan dan sejarah itu Anda mengetahui mana sebab, mana akibat. Meskipun akibat akan menjadi sebab yang baru bagi akibat berikutnya, tapi dialektika dan dinamika sebab akibat ini harus menjadi cara pandang utama, kaifiyah atau metodologi. Jadi Indonesia itu tidak pernah ada masalah dengan pluralisme, tidak pernah ada masalah dengan keragaman. Sejak dulu kala tidak ada masalah. Mojopahit itu Hindu, Buddha, Islam tidak ada masalah. Itu masalah 20 tahun belakangan aja. Dan itu dibikin oleh orang lain yang ingin membuat kita bertengkar sehingga mereka gampang mencuri dan merampok kita. Gitu. Jadi menurut saya Anda tidak usah pusing soal itu. Itu hanya akibat saja dari banyak hal. Ada yang dari atas, dari tengah, ada yang dari bawah. Nah, Anda sendiri kurang punya resistensi untuk mempertahankan apa namanya. Lu kan masalah di Jombang itu Mojowarno itu gereja tertua di Pulau Jawa. Ya, sampai hari ini dengan orang Islam di sekitarnya tidak pernah ada konflik apapun sama sekali. Tidak ada masalah. Apalagi kalau mayoritasnya Islam, yang lain pasti akan selamat. Meskipun saya tidak akan melanjutkan kalimat itu. Kalau yang mayoritas bukan Islam, baru orang Islam punya masalah kan begitu. Menurut saya Mas, berangkatnya gini, itu semua akibat dari ketidakadilan. Kamu jangan ngomong gotong royong, jangan ngomong kerukunan, itu cuman akibat. Kalau adil satu sama lain, kita pasti rukun, pasti gotong royong. Nggak bisa kamu bangun gotong royong sementara ada yang curang, ada yang tidak adil, betul nggak? Nah, tidak adil itu bisa polisi pemerintah, bisa aplikasi pembangunan, bisa sikap sosial, bisa perilaku budaya dan seterusnya. Ya Mas ya. Jadi menurut saya nomor satu memperjuangkan keadilan aja. Yang lain-lain itu akibat kok, gitu loh Mas. Saya tidak pernah ada masalah kok, maknya nggak pernah ada masalah toh. Anda di Bang Wetan sampai pagi, apa pernah tahu di samping Anda agamanya apa? Gak ada masalah. Dan sejak dahulu kala tidak ada masalah di Indonesia. Itu bikinan mereka. Kita ini bangsa, jadi di dunia ini Indonesia utamanya Jawa dan Islam yang harus dihancurkan oleh sekutu-sekutu dunia yang dipimpin iblis dan dajjal, gampangan ngono lah. Jadi sejak perang salib, kemudian hancurnya dia, dikepungnya dan ditawurnya Ottoman, kemudian Arab Spring sudah selesai, sekarang giliran Indonesia harus dipecah belah. Jadi Anda jangan mau terpecah belah. Dan Makyah ini kan sudah terbukti bahwa kita Makyah itu disukai oleh orang Buddha, orang Konghucu, oleh orang Kristen, tidak ada masalah. Oleh miskin, kaya, semua tidak ada masalah. Pejabat juga nggak kita marahi. Kita tidak benci kepada pemerintah. Kita mengkritik apa adanya kalau pas harus mengkritik, kan begitu. Karena masalah Mas. Sekarang nomor siji adil, naga adil menurut doa. Ikut doa perjuanganmu. Cara mananya itu toh. Kalau ada yang tidak adil, pasti gak gotong royong, pasti imannya yang mudun, apa aja. Jadi keadilan itu adalah titik tengah dari Asmaul Husna. Keadilan itu titik tengah dari semua persoalan. Adil itu kalau diaplikasikan gini, guys, kayak sinau ya, didik ya. Adil itu nek sol ya sol, nek sole rodo munggah didik pales. Jadi keadil. Jadi dalam musik yang di dalam kesenian adil itu namanya pas. Nek ono situ mlero titik wis rusak kabeh sa aransemen. Kalau dalam olahraga adil itu sportif gitu. Kalau dalam akhlak adil itu jujur. Kalau dalam politik adil itu gembira, rakyatnya gembira apa tidak. Kalau rakyatnya gembira berarti adil. Menurut ukuran ke atu-atu kan gitu. Untak adil apa tidak, mahasiswanya sumringah apa tidak, kan gitu. Nek sumringah arek-arek berarti lumayan adil, kan gitu. Apalagi di bidang apa aja? Apa di bidang apa aja? Hukum itu alat. Dia itu produk dari keadilan, bukan hukum itu subjek. Hukum itu cuman alat, gitu loh. Makanya perangkat hukum
hukumnya cuma alat, yang subjeknya adalah keadilan, subjek nilainya ya, bukan subjek fisiknya. Subjek fisiknya adalah ahli hukum dan perangkat hukum, tapi subjek substansi dan nilainya adalah keadilan. Sebab hukum tidak bisa menyelesaikan masalah, dia hanya bisa menyelesaikan masalah di tataran tertentu, maka dia harus terus menerus mengacu kepada keadilan. Banyak sekali pengadilan-pengadilan terakhir ini yang mengacu kepada keadilan. Misalnya gini, nek secara hukum mbok iki nyolong apa kudu dihukum petang tahun, didenda sekian juta. Hakimnya tidak bisa apa-apa karena memang hukumnya seperti itu. Maka hakimnya mengambil inisiatif budaya dan kemanusiaan. Ngene, ayo urunan saiki rek cek mbok iki iso bayar. Karena kita ini harus bayar pajak kepada orang kecil. Hakimnya mengatakan begitu. Jadi itu hakim itu datang jangan dengan pasal, hakim itu datang duduk dengan rasa keadilan dan ilmu keadilan, maka dia bisa menciptakan pasal-pasal baru di setiap kasus yang berbeda. Jadi sekali lagi, supremasi hukum itu salah, yang benar supremasi keadilan. Gitu ya. Hukum itu tidak ngerti apa sebabnya orang mencuri, ngertinya orang mencuri, dia tidak peduli sebabnya apa kok mencuri. Gitu loh, Rek. Kalau akhlak lebih tinggi, dia cari kenapa kok dia sampai mencuri, mari kita tolong supaya dia tidak mencuri lagi, kan begitu. Itu akhlak. Kalau hukum tidak peduli, pokoknya kon nyolong tak hukum saya ini, karena hukum itu sangat rendah derajatnya. Makanya Islam juga jangan ngomong syariat. Kalau ngomong syariat itu nomor satu pahami syariat Allah, jangan syariat Islam dulu. Syariat Allah itu apa? Contohnya syariat Allah, kalau saya ngomong syariat Allah ingat apa? Kamu, awakmu, sholat, apalagi? 3 iki sinau temenan iki rek. Syariat Allah itu contohnya air mengalir ke bawah, itu syariat Allah. Kau nek ngiler mesti mengisor, gak ono ngiler kok mendukur. Oke, itu syariat Allah. Rambut tumbuh sampai usia tertentu, itu syariat Allah. Itu dulu pahami, baru nanti ada syariat Islam. Itu hanya 3,5% dari syariat Allah. Jadi pahami dulu syariat Allah, syariat Islam nanti dulu. Gitu loh. Syariat Allah itu rambutmu cukul, kon umur saene mandek pertumbuhannya, nek kon gak dindek karo Gusti Allah, berarti Gusti Allah ngelanggar syariat dhewe. Misalnya kon petit sampai gak leren lewat daun ukur, dolek bojo wangel kon. Terus ya apa caramu iku nek karo bojomu iku? Kon ukure kaya ngono, bojomu nduk ngene iki. Wah, wangel ngene kok. Itu syariat Allah, daun-daun bergoyang, itu syariat Allah. Jadi temukan syariat Allah di alam dan di dalam dirimu, detak jantungmu itu syariat Allah. Baru setelah kamu paham syariat Allah fi anfusikum wa fil afaq, di alam semesta dan di dalam dirimu, baru kamu bisa menemukan syariat Islam. Kenapa kok harus sholat 5 kali sehari? Ya kebangetan nek garek wong kene kudu bayar pajak, dikai 24 jam sedina, mosok kene kan sing dikai Gusti Allah blas. Ya ta mau gawe nonton McD WA kan kudu ono sing gawe Gusti Allah, pajake mek didik lho. Mek 5 kali lho. Mulane aku jane gak setuju sholat 5 kali, aku setuju awale ben ping 50. Kapan-kapan aku kepethuk Gusti Allah sampean balekaken ping 50 ya bongko arek-arekan. Bayangno kayak sembahyang subuh adus sembahyang meneh, sarapan kayak separuh sembahyang meneh, kok kayak nang kampus gurung tutup gone mampir mushola sik sembahyang meneh, pokoknya ping cek mate arek-arekan kenaan ping 5 ya. Nah itu syariat Allah Mas Yaki ya. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda, tolong pelajari anatomi hidup ini. Endi ndase, endi dodone awake, endi sikile lan ngono sih. Ojo ngemprek kayak sarung, harus punya anatomi. Oh, kayak jahit baju lho nek karo celana. Iki bagian lengene, iki bagian kerahe, lan ngono. Iki bagian benike. Ini sekarang pemahaman kaum intelektual terhadap hidup dan Indonesia juga kayak sarung ngelemprek. Gak jelas lor kidule, gak jelas ndukur ni sore. Sarung ngelemprek karo dhewe. Ikup itu pun teles pisan, digawe gak kena, dipe gak garing-garing, gitu ya. Jelas ya Mas ya. Oke.